Halo guys, selamat datang di channel Info In You, channel yang membahas alur cerita film-film seru. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film trailer paling menegangkan, berjudul Kebayang gak sih hidup di dunia dimana kalian gak boleh buka mata karena ada makhluk misterius yang bikin orang langsung mati kalau ngelihatnya. Nah, di film ini, Mallory harus berjuang bareng dua anak kecil di tengah-tengah kekacauan itu. Gimana kelanjutannya? Yuk kita bahas alur ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Yuk, mari kita bahas. Film dibuka dengan suara seorang pria yang ngomong kalau tempat komunitasnya itu super aman. Dia ngasih tahu kalau mau ke tempat itu cara tercepatnya adalah lewat sungai. Nah, di sisi lain ada seorang ibu bernama Mallory yang bawa dua anak kecil. Dia bilang ke anak-anaknya, mereka bakal lewat perjalanan yang jauh dan sulit. Jadi harus banget patuh sama semua perintah Mallory. Gak boleh buka penutup mata sedikit pun dan jangan ngomong apa-apa selama perjalanan. Kalau mereka nekat buka penutup mata dan lihat sesuatu, langsung koit. Setelah itu kita diperlihatkan rumah Mallory yang semua jendelanya ditutup rapat. Mereka pun mulai berangkat, mata ketutup, nyebrang sungai yang berliku dengan arusnya yang kencang. Terus flashback ke 5 tahun yang lalu, di mana Mallory yang seorang pelukis handal lagi hamil tua dari pacarnya Ryan yang tiba-tiba ninggalin dia. Gak lama setelah itu, kakaknya yang bernama Jessica datang bawa kabar serem. Ternyata ada fenomena aneh yang lagi viral di Eropa, di mana puluhan ribu orang tiba-tiba mengalami bundir massal dan gak ada yang tahu penyebabnya apa. Mereka kayak ngalamin gangguan psikotik yang bikin pikiran orang jadi kacau, dan kabarnya ini bisa menular. Mallory sama Jessica yang di Amerika denger ini santai-santai aja karena pemerintah belum ngumumin kalau penyakit itu udah nyebar ke sana. Pagi itu, Mallory ada janji sama dokter buat cek kandungan. Jessica temenin dia. Pas diperiksa, dokter ngeliat Mallory nggak happy dengan kehamilannya. Dan dokter pun ngasih brosur tentang adopsi anak. Setelah pemeriksaan, Mallory mual dan ke kamar mandi. Pas dia keluar, dia ngeliat seorang cewek tiba-tiba ngebentur kepalanya ke jendela. Mallory langsung panik dan ngasih tahu Jessica buat cepet pulang. Di perjalanan, mereka ngeliat mobil ambulans nabrak mobil lain. Dan jalanan udah kacau banget. Pas Mallory ngambil HP di jok belakang, Jessica yang lagi fokus nyetir tiba-tiba ngelihat sesuatu di depannya. Dan itu bener-bener bikin dia shock. Gak jelas sosok apa yang dia lihat, tapi mata Jessica langsung berubah. Rasanya kayak ada yang mempengaruhi dia buat bundir dengan cara yang super ekstrim. Mallory yang ngelihat kakaknya tewas langsung panik banget. Apalagi banyak orang-orang tiba-tiba bundir. Mana dia lagi hamil tua dan jarang keluar rumah juga. Jadi jelas paniknya sampai gemeteran. Terus ada Douglas sama istrinya yang lagi sembunyi di dalam rumah. Istri Douglas ngelihat Mallory hamil, jadi pengen ngebantu Mallory buat masuk ke rumah. Tapi tiba-tiba dia ngedengar suara ibunya manggil. Padahal itu cuma tipu daya dari sosok misterius guys. Tapi dia malah nurutin suara itu. Douglas yang ngintip lewat jendela pun kaget banget pas lihat istrinya masuk ke mobil yang terbakar dengan santainya buat bundir. Sementara itu, Mallory yang untungnya gak lihat sosok itu dibawa masuk ke rumah sama seorang pria bernama Tom yang minta dia buat tetap nunduk dan gak buka mata. Nah, selain itu ada juga Lucy, seorang polisi yang juga ikut berlindung di situ. Pas Mallory nyampe di rumah itu, Douglas langsung nyalahin Mallory karena istrinya harus tewas dengan mengenaskan pas nyelamatin Mallory. Nah, usut punya usut nih, rumah itu ternyata milik seorang pria bernama Greg dan di dalamnya ada beberapa orang lain yang selamat. Mereka adalah Charlie, Felix, Cheryl, sama sepasang suami istri. Beberapa dari mereka bersaksi kalau orang-orang bundir setelah ngelihat sesuatu. Jadi, Tom minta semua orang buat nutup semua jendela. Gak lama kemudian, anak dari Pak Sutri itu nelpon minta bantuan. Jadi terpaksa mereka berdua harus keluar dari rumah buat nyelamatin anak-anaknya. Nah, pas TV dinyalain nih, Presiden Amrik nyatain keadaan darurat dan ngimbau semua orang buat tetap tinggal di rumah. Di lain sisi, Mallory yang masih syok karena ngelihat kakaknya tewas begitu aja, ditenangin sama Tom. 3 hari udah orang-orang yang selamat mendekam di rumah Greg dan mereka masih nggak bisa ngubungin siapapun karena jaringan udah terputus. Persediaan makanan juga dibagi secara adil, tapi sayangnya persediaan makanan semakin menipis. Gak lama kemudian, seorang wanita bernama Olivia tiba-tiba ngegedor pintu minta pertolongan. Meskipun Douglas ngelarang, Tom tetap mau ngebukain pintu. Begitu juga Mallory yang ngarahin shotgunnya ke Douglas kalau Douglas masih ngeyel.
Saat Olivia disuruh masuk, dia diminta buat nutup celah-celah pintu dengan selimut saat pintu dibuka nanti. Semua orang diminta nutup mata juga. Dan pas Olivia masuk, ternyata dia udah pakai penutup mata. Jadi dia tetap aman dari serangan makhluk mengerikan itu. Selama perjalanan itu, Olivia juga lagi hamil tua. Dan dia cerita kalau suaminya adalah seorang anggota tentara yang udah ditugasi sejak bulan lalu. Dia berusaha ngirit bahan makanan sebisa mungkin. Tapi karena udah habis, Olivia terus nyari rumah yang mau nolong dia. Dan juga bayi yang dikandungnya yang kelaparan. Masalahnya di rumah Greg juga makanan tinggal sedikit guys. Dan mau gak mau mereka harus nyari stok tambahan di luar. Tapi itu juga mustahil. Karena gimana bisa nyari makanan dengan mata yang tertutup. Nah, Greg pun punya ide buat ngintai makhluk itu dari CCTV hitam putih di sekeliling rumahnya. Dia berharap bakal baik-baik aja dan gak bundir. Ya, meskipun Mallory ngingetin kalau mereka belum tahu gimana makhluk itu bisa bikin orang-orang bundir, tapi Greg yakin banget kalau lewat komputer, dia bakal aman. Dia ngerasa cara ini bakal berhasil, dan teman-teman lainnya bisa nyari pasokan lewat area yang gak dilewatin makhluk itu. Ya udah, tangan Greg pun diikat kencang di kursi biar dia nggak bundir. Semua orang pun keluar dari ruangan itu. Greg mulai nyari di mana makhluk itu berada. Sampai akhirnya dia ngeliat angin berhembus, daun-daun berseliweran, dan ada siluet hitam yang ngikutin dia. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata ngeliat dari CCTV pun juga sama aja guys. Dia pun bisa koid juga. Nah, sekarang mereka jadi bingung dan nggak tahu lagi gimana caranya bisa keluar dari rumah buat nyari bahan pangan. Keesokan paginya, mereka udah kehabisan makanan dan bantuan juga gak kunjung datang. Charlie yang kerja di minimarket nyaranin mereka buat pergi ke tokonya karena dia masih bawa kunci pintunya. Nah, beberapa sukarelawan pun mau ikut bantu. Mereka diantaranya ada Tom, Mallory, Douglas, Lucy, dan Charlie yang paham kondisi toko. Saat pergi, mereka nutup semua jendela mobil Greg yang untungnya punya GPS sebagai petunjuk jalan dan sensor jarak. Meskipun lokasi minimarketnya ini nggak jauh, perjalanan nggak semudah yang dibayangkan karena makhluk-makhluk itu terus ngintai. Nah, Tom pun langsung tancap gas dan akhirnya mereka sampai juga di minimarket. Mereka harus keluar mobil dengan penutup mata beriringan sampai ke pintu toko dan Charlie akhirnya buka pintunya. Ternyata di dalam minimarket itu masih banyak makanan. Selain bahan pangan, mereka ambil HT, obat-obatan, kebutuhan untuk calon bayi Mallory dan Olivia, serta 3 burung peliharaan Mallory. Douglas jahatnya nih nyaranin supaya mereka tetap di sana dan ninggalin orang-orang yang ada di rumah Greg karena semua itu cukup buat setahun. Tapi jelas dong, Mallory dan lainnya gak setuju dengan saran dia. Gak lama, terdengar ketokan dari pintu belakang. Dan itu ternyata adalah Johnny, temennya Charlie. Meski Johnny pernah bermasalah, Charlie ngerasa dia baik. Dan pas Tom buka pintu, tiba-tiba si Johnny ini ngedobrak masuk dan bilang mereka harus lihat keindahan makhluk di luar. Semua orang jadi panik dong. Akhirnya Charlie pun nekat dorong Johnny keluar buat selamatin teman-temannya. Yang mengerikannya nih, setelah Charlie tewas bundir, Johnny kembali ketuk pintu minta tolong. Tapi kok bisa Johnny masih hidup meski udah lihat makhluk itu? Nanti ada penjelasannya ya. Mereka berempat akhirnya pulang ke rumah. Malam harinya, Lucy dan Felix yang kasmaran nekat bawa bahan makanan dan kabur dengan nyolong mobil Greg. Gak lama, datang Gary yang minta bantuan. Dan Olivia yang dekat pintu langsung membiarkan dia masuk. Gary bilang dia lagi bersembunyi sama kolega kerja sampai rumahnya didobrak sekelompok orang gila dari rumah sakit jiwa. Dia dan temennya dipaksa buka mata buat lihat makhluk itu. Tapi Gary bisa kabur dan sampailah dia ke tempat Mallory dan kawan-kawannya ini. Dari penjelasan Gary, orang-orang gila itu nggak pakai penutup mata tapi nggak terpengaruh sama makhluk itu. Sama kayak Johnny tadi guys. Ini nunjukin kalau efek gila dan bundir nggak berpengaruh ke orang-orang yang udah gila. Nah, dengar penjelasan dari Gary ini, Douglas sama sekali nggak percaya. Dia malah tambah curiga dan tetap ngusir Gary karena nggak mau ada orang asing lagi. Tapi tiba-tiba Douglas dikunci di garasi karena dia lagi sakau. Sementara itu, Mallory dan Olivia yang berada di kamar saling ngobrol dan menguatkan diri masing-masing. Olivia juga minta ke Mallory buat jagain bayinya kalau seandainya bayinya udah lahir dan terjadi sesuatu sama dia. Awalnya dengar itu Mallory nggak mau karena dia nggak mau terjadi sesuatu ke Olivia. Tapi Olivia terus memohon dan akhirnya Mallory pun mengiyakan. Mallory terus coba hubungi orang lewat HT, tapi belum ada yang ngerespon. Nah, tiba-tiba air ketuban Mallory dan Olivia pecah, yang artinya mereka mau melahirkan.
Pas Tom dan Cheryl ngebantuin Mallory dan Olivia, Gary tiba-tiba mendadak mulai aneh, ngeluarin gambar makhluk menyeramkan, meletakkan burung-burung Mallory di freezer, dan buka semua penutup di jendela lantai 1. Nah, Douglas yang masih terkunci tahu soal itu. Balik lagi ke Mallory dan Olivia, anak Mallory udah lahir, anaknya adalah cowok, dan Olivia juga melahirkan anak cewek. Setelah selesai, Tom kaget banget pas lihat monster dari gambar Gary dan makhluk yang ada di freezer. Tiba-tiba Gary ini datang, mukul Tom sampai dia pingsan. Terus buka pintu garasi biar Douglas bisa lihat makhluk itu. Gary juga naik ke lantai 2, buka semua penutup jendela, dan langsung ngincar bayi Mallory dan Olivia. Untungnya Douglas yang masih tutup mata muncul bawa shotgun. Tapi ya gitu guys, dia kesulitan nembak. Akhirnya Douglas mati dengan heroik. Nah, Tom yang udah sadar rebutan shotgun sama Gary dan berhasil ngebunuh dia. Dari semua yang selamat, cuman Mallory, Tom, dan 2 bayi yang tersisa. 5 tahun kemudian, mereka tinggal di hutan, berusaha bertahan hidup sambil ngasih tahu anak-anak soal makhluk itu. Suatu hari, Mallory dengar suara seorang pria bernama Rick lewat HT. Dia bilang komunitasnya itu aman dan ada banyak makanan. Tom pengen pergi ke sana, tapi Mallory curiga, jangan-jangan Rick ini juga orang gila. Nah, tiba-tiba 5 orang gila muncul ke rumah mereka. Tom minta Mallory dan anak-anak pergi ke Rick, sementara dia bakal ngalihin perhatian. Dia nekat lepas penutup mata buat bunuh 2 orang gila itu. Tapi akhirnya dia pun ngelihat makhluknya guys. Walau gitu, dia tetap berjuang demi keluarga. Sampai akhirnya dia bundir juga. Mallory nangis pas tahu Tom gak balik. Dia bawa anak-anak ke tempat Rick melalui sungai. Setelah 14 jam di sungai, Mallory masih belum bisa kontak siapapun, termasuk Rick. Tiba-tiba ada suara pria yang bilang situasi aman dan punya banyak makanan. Mallory langsung curiga, makanya dia minta anak-anaknya tetap tutup mata. Tapi si pria malah muncul dan mau nyerang. Mallory pun ngelawan, nendang dia sampai kacamatanya copot dan ngabisin dia pakai golok. Tapi malangnya, Mallory, boy dan girl malah nabrak bangkai truk dan kehilangan semua makanan. Untungnya mereka nemuin daratan. Jadi Mallory minta anak-anaknya tetap di perahu. Dia cari bangunan dan ketemu gudang kosong buat ambil kaleng makanan. Tiba-tiba kerekan goyang. Artinya makhluk misterius itu ada di luar. Mallory buru-buru ke perahu, dan girl yang khawatir sama Mallory mau nyusul. Untungnya Mallory berhasil menyelamatkan girl. Setelah 42 jam di sungai, Mallory tahu arus bakal semakin kencang, dan dia harus minta salah satu anaknya buka penutup mata buat lihat arah. Tapi Mallory bingung mau pilih siapa, dan juga sedih karena itu artinya dia harus ngorbanin salah satunya. Tapi akhirnya dia memutuskan gak ada yang bakal buka mata. Begitu sampai di arus kencang, mereka berpegangan erat. Boy selamat karena pegangan di batu karang, dan girl terdampar di daratan. Mereka bertiga harus jalan kaki ke hutan sambil dengerin suara burung yang jadi petunjuk ke komunitas Rick. Di perjalanan, Mallory dengar suara teman-temannya yang udah mati, tapi dia tahu itu hanya tipuan makhluk misterius itu. Tapi di sini dia panik dan jatuh, sementara Boy dan girl malah berpisah. Mallory teriak supaya mereka jangan buka mata. Beruntungnya, Boy dan girl gak terpengaruh suara palsu dan balik ke Mallory. Akhirnya mereka semua sampai di tempat Rick, yang ternyata adalah sekolah khusus buat tunanetra. Di situ ada banyak orang yang selamat. Mallory seneng banget dan lepas burung peliharaannya buat main. Gak lama, Dokter Lapam muncul. Dia adalah dokter yang dulunya meriksa Mallory. Saat ditanya sama Dokter Lapam siapa nama anak-anaknya, Mallory akhirnya kasih nama anaknya. Olivia buat anak ceweknya, dan Tom untuk anak cowoknya buat mengenang kekasihnya yang udah meninggal. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi gimana menurut kalian soal film ini? Keren banget kan? Kira-kira apa yang kalian lakukan kalau ada situasi kayak gini? Apakah kalian juga bakal bertahan tanpa melihat? Nah, jangan ragu untuk kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean film-film seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe dan stay happy.